Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini, dalam kajian seputar kehidupan kita sehari-hari dengan aktivitas membina rumah tangga kita, mendidik dan memberikan bimbingan untuk anak dan generasi kita, dengan harapan kita semua menjadi orang-orang yang dikaruniakan Allah anak-anak yang menyejukkan mata kita, dan kemudian anak-anak yang akan lahir menjadi para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di masanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam yang senantiasa kita ucapkan menjadi tanda dan bukti cinta kita kepadanya, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan yang senantiasa berada di atas agama dan sunnahnya. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan pada pendidikan yang mesti kita berikan adalah pendidikan dan pengajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara pembahasan yang sudah kita bahas atau yang sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, di mana ada beberapa ibadah-ibadah di dalam Islam itu sangat didahulukan dari ibadah atau dari beberapa ibadah di dalam Islam. Di antaranya adalah birrul walidain. Ada di antara ibadah-ibadah ini memang didahulukan dari ibadah-ibadah yang lain. Di antara perkara tersebut adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah salah satu amal mulia yang mana merupakan jalan menuju surga. Dan amalan birrul walidain ini di dalam pembahasan kita insyaallah akan kita lihat bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah didahulukan dari beberapa amal-amal yang sangat agung di dalam Islam. Yang pertama, yang ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa birrul walidain, taqdimu birrul walidain al jihad fi sabilillah. Ini yang pertama, bahwa kita mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada jihad di jalan Allah. Kita tahu semua bahwa jihad adalah puncaknya Islam. Puncak Islam itu jihad. Dan ternyata berbakti kepada kedua orang tua didahulukan atas jihad yang dilakukan di jalan Allah
berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana salah seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, inni aradtu an aghzu wa ji'tu astashiruk. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad, berperang melawan musuh bersamamu. Inni aradtu an aghzu wa ma'ak wa ji'tu astashiruk. Dan aku datang untuk meminta pendapatmu wahai Rasul. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alaka walidah, apakah engkau punya orang tua? Bayangkan, yang menjadi ukuran berangkat atau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau punya orang tua? Qala na'am. Maka dia mengatakan, laki-laki ini iya. Qal idhab falzamha. Kata Rasul, pulang. Ketika dia ditanya, apakah engkau punya ibu? Walidah, seorang ibu, ya. Maka dia mengatakan, iya, saya punya ibu. Kembali kamu ke rumah dan berikan bakti kamu kepada ibumu. Fa innal jannata inda rijlaiha. Sesungguhnya surga itu berada di bawah dua kakinya. Dan ternyata subhanallah, jangan jauh-jauh kita mencari jalan surga. Ada pada ibu kita, ada pada kedua orang tua kita. Ketika kita berikan bakti kita dengan tulus dan ikhlas, mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita janjinya. Hadis yang kedua di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah tabaraka wa taala. Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat tepat pada waktunya. Salat dikerjakan di awal waktu, ya berjamaah, memenuhi rukun dan syaratnya, kita khusyuk di dalam salat kita. Itu adalah salat yang berkualitas, dan itu adalah salat yang menjadi salah satu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya kembali, qultu thumma ay ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Qala birrul walidain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, di antara amal yang paling disukai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dengan berbagai macam cara. Ya, tidak hanya kita memberikan sapaan yang lembut, tapi dengan sikap yang ramah, memberikan serta memperhatikan kebutuhannya, memberikan yang terbaik dari sikap kita kepadanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, qultu thumma ay? Qal al jihadu fi sabilillah. Nabi menyebutkan yang ketiga di antara amal yang disukai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk amalan yang mana birru walidain didahulukan dari jihad jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua kaum muslimin kaum muslimat adalah taqdim birrul walidain ala zaujati wal asdiqa. Kita sebagai seorang laki-laki, di mana ketika sudah menikah, maka urutan ketaatan kita yang pertama adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sebagai laki-laki, dan jika seorang wanita telah menikah, urutan ketaatannya adalah yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga kepada suami, dan baru yang lainnya. Maka barulah kepada kedua orang tuanya. Nah, kita sebagai laki-laki di dalam ketaatan kita kepada Allah, maka kita mendahulukan kedua orang tua kita daripada istri dan sahabat-sahabat kita. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah?
Siapakah orang yang paling besar haknya atas wanita? Qala zawjuha. Jika wanita sudah menikah, maka yang mesti dia berikan ketaatan adalah kepada suami. Makanya kita para ayah, para bapak-bapak ini mesti berusaha memilih yang terbaik untuk anak kita. Dan ukuran terbaik untuk calon menantu kita dua syaratnya. Dan syarat ini telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah agamanya bagus. Yang kedua adalah akhlaknya mulia. Kalau kita sudah menemukan dua syarat ini pada diri seorang laki-laki yang akan melamar anak kita, jangan ditunda. Jangan ditolak karena penghasilannya tidak besar. Jangan ditolak karena mungkin dari keluarga yang biasa saja. Jangan ditolak karena pendidikannya tidak terlalu tinggi, dan seterusnya. Jadikanlah ukurannya adalah agama Allah, dan jadikanlah ukurannya adalah akhlak seseorang. Karena itu adalah ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ingin fitnah yang terjadi pada anak kita, pada keluarga kita, maka ikutilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk amalan yang mana birrul walidain didahulukan darinya adalah taqdim birrul walidain 'alal hajj, di mana kita mendahulukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dari melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Kita tahu ibadah haji merupakan rukun Islam, dan jika seandainya dikerjakan oleh seorang mukmin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Betapa besarnya keunggulan, keutamaan haji yang mabrur, yang jika dilakukan oleh seseorang, dia dengan penuh ilmu dan penuh pengawalan, dia melakukan haji dengan baik. Man hajja falam yarfuth walam yabsuq, yang berhaji tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata fasik atau tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang ini bersih dari dosa. Bahkan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada yang pantas baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata di dalam Islam, jika seandainya ada kesempatan haji, kemudian ternyata ada orang tua kita yang mesti kita berikan baktinya, maka di sini kita lihat bahwa ternyata mendahulukan bakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah haji. Di sini disebutkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia tidak berhaji hatta matat ummuh, sampai ibunya meninggal dunia. Saking baktinya dia kepada kedua orang tuanya, dia tidak mau pergi berhaji. Mubalaghatan fi ikrami ummihi, ini merupakan puncak keteladanan yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah di dalam memuliakan orang tuanya, di dalam memuliakan ibunya. Wa suhbataha, dan menemaninya. Ada orang tua kita kaum muslimin, kalau kita tinggalkan barangkali dia tidak nyaman hidupnya. Kita mau berangkat haji ini, ya mau bercerita saja kepada orang tua kita, lalu kemudian dia bersedih, tahan dulu. Karena ketika kita menjadikan orang tua kita sebagai tempat untuk kita memberikan bakti kita, maka di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Yang keempat, kaum muslimin, kaum muslimat, di antara amalan yang disebutkan oleh para ulama, di mana kita mendahulukan bakti terhadap orang tua kita adalah taqdim birrul walidaini ala ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah yang sangat masyhur, ya seorang Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman, seorang laki-laki yang luar biasa,
ditahan oleh ibunya, tidak boleh berangkat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Saking baktinya kepada ibunya, maka dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kabar berita itu sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, andai kalian bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka bertemulah dan mintalah doa kepadanya, karena sesungguhnya doa dia sangat mustajab, sangat mustajab, karena bakti yang dia berikan kepada ibunya sampai dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia ingin minta izin, sesungguhnya dia bisa, tapi dia tidak pernah atau tidak mau untuk membuat orang tuanya bersedih, membuat orang tuanya tidak nyaman, membuat orang tuanya risau. Tidak mau dia, sehingga dia bersabar, ya, mematuhi orang tuanya dan sampai dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah yang dijelaskan dalam hadis, ya, bahwa di mana, ya, seorang Uwais Al-Qarni dari ahli Yaman, maka kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setiap kali rombongan haji dari Yaman, dia senantiasa bertanya, apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni? Ya, bertanya-tanya karena menunggu, jangan-jangan dia berhaji, karena Nabi SAW pernah menyampaikan pesan itu, kalau kalian bisa bertemu dengan Uwais, maka bertemulah dan jangan lupa untuk meminta doa kepadanya. Maka Umar mengatakan, ya, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qarn. Maka ditunjukkan oleh Nabi SAW ada sedikit tanda pada diri Uwais tersebut, dan kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meminta untuk bisa bertemu dan kemudian didoakan. Makanya Uwais Al-Qarni, kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Subhanallah. Ini tentu bukan orang yang biasa, ya. Doanya langsung mustajab. Doanya langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan permintaannya. Nah, tentu ini bukan karena, ya, amalan biasa, pastilah karena amalan yang sangat luar biasa. Orang yang taat kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak, bagaimana kedudukannya? Maka bersyukurlah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Barang siapa di antara kita yang masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertemu dengan kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya, maka berikan bakti kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Jangan sampai bakti kita tidak sampai kepada mereka. Seperti yang saya sampaikan dalam sebuah kisah, di mana salah seorang anak diminta oleh ibunya untuk menggambar, karena kebiasaan menggambar menjadi kebiasaan anak, akhirnya anaknya menggambar. Di dalam gambar rumah yang dia buat ada sebuah ruangan sangat sempit dan kecil sekali. Lalu kemudian ibunya bertanya, ini ruangan untuk siapa? Kata anak dengan lucu dan lugu, dia mengatakan, ini nanti ruangan untuk ibu kalau sudah tua. Kenapa? Karena yang dilihat olehnya adalah perlakuan ibunya. Tanpa disangka-sangka oleh ibunya, anak itu akan berkata kepadanya dengan perkataan seperti itu. Karena apa yang ada dalam diri seorang anak adalah apa yang kita contohkan terhadap kita kepada mereka. Ibunya kaget, Pak. Nanti ruangan kecil ini adalah ruangan ibu kalau sudah tua. Karena dia dengan matanya sendiri melihat bagaimana neneknya, neneknya ditempatkan pada tempat yang kecil, sempit. Dan jangan sampai ini kita perlakukan kepada kedua orang tua kita. Ada sebagian keluarga muslim menjadikan ibunya seperti khadimah, seperti pembantu di rumah. Semua ibunya, semua yang mengerjakan perbuatan, ya, melakukan yang namanya urusan rumah tangga ibunya. Sudahlah dulu
dia hamil, melahirkan, menyusui dia sejak kecil, membesarkan sampai sekarang. Orang tuanya pun disibukkan ya oleh anaknya, disibukkan oleh ya generasi-generasinya. Berikan ruang kepada ibu kita, kepada bapak kita. Berikan mereka untuk beristirahat, menikmati sisa usia mereka dengan ibadah kepada Allah. Berikan kepada mereka kesempatan untuk menikmati keindahan usia dengan memberikan waktu yang lapang, tanpa kita memberatkan sesuatu yang membuat mereka sibuk sehingga mereka tidak lagi bisa beribadah dengan fokus. Kewajiban kita kaum muslimin adalah memberikan tempat yang mulia kepada mereka. Tempat yang mulia. Di hati kita lapang, di perasaan kita sangat nyaman. Apa yang kita miliki dari harta ini, berikan kepada mereka. Jangan kita pernah merasa memberikan perhitungan kepada kedua orang tua kita. Jangan kita buat hitung-hitungan kepada mereka. Sungguh orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kemudian ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di antara ibadah-ibadah yang didahulukan atau di antara bentuk ibadah di mana kita mendahulukan birrul walidain adalah taqdim birrul walidain ala hubbil aulad. Kita mendahulukan bakti dan cinta kita kepada kedua orang tua kita ya daripada mencintai anak dan keluarga kita. Ini sebuah kisah yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ashab al-ghar, 3 orang yang sedang terkurung di dalam goa. Kisah orang-orang saleh di zaman dahulu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu dari 3 ini adalah memiliki amalan yang sangat luar biasa, amalan mulia. Dia tidak memberikan minum yang berupa susu kambing yang dibawanya setiap pulang dari pengembala. Dia tidak akan izinkan anak dan istrinya untuk minum sampai kedua orang tuanya minum. Bayangkan Bapak Ibu, ini kalau terkadang kita di rumah belanja, bawa makanan, bawa ya sesuatu yang disukai, orang tua kita dapat sisa-sisa, orang tua dapatlah kuahnya saja. Kalau ada sisa dari anak kita nanti baru dia bisa mencicipi. Kalau kita beli sesuatu untuk anak kita, ingat orang tua kita. Kalau kita ingin membelikan makanan yang disukai oleh anak-anak kita, ingat orang tua kita, apa yang disukai olehnya. Ya, seorang ibu tidak akan mengucapkan kata-katanya, teganian kamu nak, enggak, tapi di hatinya pasti ada perasaan-perasaan itu. Maka jangan sampai sekecil apapun ada di hati anak, ada di hati orang tua kita perasaan yang tidak baik kepada kita, karena itu akan menjadi penghalang ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ternyata dengan bakti yang ia lakukan tadi kepada kedua orang tuanya, di mana dia tidak memberikan izin kepada anaknya untuk minum sampai kedua orang tuanya minum, sehingga pada malam itu yang ketika dia telat pulang dari pekerjaannya, dia membawa susu. Pulangnya sudah telat, anak-anaknya pengen minum susu, sementara ibunya, orang tuanya sudah ketiduran. Tidak sampai hati untuk membangunkan ibu bapak yang sudah tidur tadi. Bayangkan, sementara anaknya menangis ingin minum susu. Apakah ia memberikan pengecualian satu kali saja? Tidak. Kalau kita mungkin sekali ini saja bolehlah gitu kan. Dia tidak. Dia tidak mau bahwa dia harus memberikan itu dulu kepada ibunya, kepada orang tuanya, baru setelah itu untuk anak-anaknya. Dia bersabar menghadapi suasana tangis anaknya sampai pagi, sampai orang tuanya bangun dan baru disuguhkan minuman susu tersebut, kemudian diminum oleh dia, oleh orang tuanya. Barulah setelah itu ada jatah untuk anak-anaknya. Ikhwani kaum muslimin, inilah keteladanan yang luar biasa yang ada pada generasi-generasi dahulu, dan ini adalah sebuah amalan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang besar juga
di mana kita harus mendahulukan bakti kepada kedua orang tua kita adalah di mana taqdimu birrul ala nawafil, di mana kita mendahulukan bakti kepada kedua orang tua kita, wil khususnya ibu kita, atas ibadah-ibadah atau salat-salat sunnah kita. Sebuah kisah yang masyhur pula, di mana hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Abu Hurairah menceritakan bahwa Juraid adalah seorang ahli ibadah di zamannya, seorang yang luar biasa taatnya, seorang yang senantiasa maksimal dalam ibadah kepada Allah, sangat terkenal. Dia tidak tergiur dengan kehidupan dunia luar, dia hanya menyibukkan dirinya dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada satu hari beliau memanggilnya dengan mengatakan, "Ya Juraij, ya Juraij," dipanggil. Ya biasa seorang anak dipanggil oleh seorang ibu. Yang di mana Juraij ini yang dia tahu hanya ibadah saja. Dia senantiasa mendirikan salat sunnah. Maka pada saat ibunya memanggil ya Juraij, maka dia mengatakan Allahumma ummi wa salati. Dia berpikir, ya Allah, apakah aku memenuhi panggilan ibuku atau melanjutkan salatku? Maka dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Fa aqbala ala salati. Dia mengira bahwa salat itu adalah hubungan dia dengan Allah. Sedangkan panggilan tadi adalah hubungan dia dengan sesama manusia. Sampai 3 kali Juraid dipanggil ya Juraij, dipanggil sampai 3 kali. Juraid tetap menjalankan pilihannya dengan menyelesaikan ibadah salatnya. Maka kemudian di saat panggilan itu tidak didatangi oleh Juraid, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Fadzakaru banu Israil Juraijan wa ibadatih. Kata ibunya ini, wahai Allah, jangan engkau cabut nyawa Juraid sampai dia melihat atau sampai dia ini berjalan di hadapan para pelaku zina. Subhanallah, ini pelajaran mahal untuk kita. Apa yang terjadi setelah Juraid, ya setelah didoakan oleh ibunya, maka kemudian Juraid mendapatkan ujian besar di dalam kehidupannya. Ujiannya apa? Dia dituduh berzina, di mana seorang wanita yang menggendong anak yang baru lahir menuju kepada seorang qadhi yang mengatakan, wahai qadhi, ini adalah hasil perbuatan Juraij. Subhanallah. Maka kemudian berita itu sampai viral di kaumnya, di Bani Israel, bahwa ternyata Juraij adalah di antara pelaku zina. Yang dilakukan adalah zina, wal iyadzu billah. Wanita ini ngotot bahwa ini adalah anaknya Juraij. Sampai tempat ibadah Juraid yang dia gunakan untuk melakukan ibadah salat dihancurkan oleh orang-orang di masa itu. Merasa tidak percaya dan merasa ditipu bahwa Juraid adalah ahli ibadah yang selama ini ternyata itu hanya pura-pura. Dia melakukan zina yang merupakan perbuatan sangat keji. Maka kemudian Juraid dipanggil untuk menghadap qadhi. Juraid dipanggil untuk menghadap qadhi. Lalu kemudian dia berjalan di hadapan para wanita-wanita, para pelaku-pelaku dosa, para penzina. Apakah Juraid berubah? Tidak. Juraid meyakini ini adalah bukti doa ibunya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Juraid bertemu dengan qadhi dan akhirnya dia meminta satu permintaan untuk bertanya kepada si anak yang baru lahir yang berada di pangkuan ibunya tadi. Maka Juraid bertanya, siapa bapakmu?
Maka kemudian si anak yang bayi itu, yang masih merah itu, mengatakan bahwa bapak saya adalah salah seorang pengembala kambing. Allahu Akbar. Ini karamah yang Allah berikan kepada orang saleh, wali Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa anak yang baru lahir bicara, tapi dengan izin Allah, Allah membebaskan Juraid dari tuduhan. Allah membebaskan Juraid dari tuduhan fitnah yang disematkan kepada dirinya. Dan akhirnya terbuktilah kalau Juraid bukanlah pelaku zina. Apa pelajaran dari kisah yang barusan kita sampaikan? Yang pertama, wahai para bunda, wahai orang tua, para ayah dan bunda, jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya anak kita, membuat kita bersedih, membuat kita menangis, membuat kita sakit hati, jangan sampai orang tua mendoakan keburukan kepada anak-anaknya. Jangan sampai. Makanya ketika Juraid mengatakan, melihat apa yang terjadi pada dirinya, dia mengatakan, asabatni da'watu ummi. Aku ini adalah korban daripada doa ibuku. Jadi kemudian inilah pelajaran yang pertama yang mesti kita yakini, bahwa kita sebagai orang tua, sejelek apapun kondisi anak kita, ya mungkin sangat menyakitkan perasaan dan hati kita, membuat kita senantiasa risau, jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Maka Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Adakah orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya? Ada, Pak. Di saat dia salah, di saat dia kesal, dia mendoakan keburukan untuk dirinya. Jangan sampai itu dilakukan, karena itu dilarang oleh Rasulullah. Atau mendoakan keburukan untuk anaknya, untuk istrinya dan pasangannya. Jangan. La tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum. Jangan doakan keburukan untuk keluarga kalian. Jangan. Seburuk-buruk apapun keadaan dan kondisi, tahan lisan, tahan lidah kita, jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak kita, khususnya para bunda, karena doa bunda mustajab. Jangan sampai mendoakan mati kamu nak, celaka kamu nak, menjadi orang miskin kamu nak. Jangan, waliyadzubillah. Jangan sampai mendoakan keburukan. Yang kedua, kita menjadi seorang anak harus faham kedudukan orang tua, di mana bakti kepada orang tua itu adalah wajib, sedangkan ibadah salat sunnah hukumnya adalah sunnah. Di mana Juraid salah dalam bab ini. Dia mengira hubungan dia dengan Allah lebih diutamakan daripada panggilan sang bundanya. Padahal panggilan sang bunda hukumnya wajib untuk didatangi, sedangkan salat sunnah itu boleh ditinggalkan. Jika berhadapan antara wajib dan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Walid ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini kaidah yang mesti kita fahami dalam kehidupan. Ternyata panggilan orang tua itu bukan panggilan sembarangan, bukan panggilan biasa, tapi panggilan yang itu merupakan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang hukum untuk mendatanginya wajib. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang sangat mulia yang dimana kita boleh mendahulukan birrul walidain adalah mendahulukan bakti kepada orang tua atas hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah yang masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Faqala inni ji'tu ubayyi'aka 'alal hijrah, wahai nabi, aku datang kepadamu untuk membaiat, aku akan ikut hijrah bersamamu. Wa taraktu abawaya yabkiyan, aku tinggalkan kedua ibu bapakku menangis. Menangis orang tuanya ketika dia katakan aku akan hijrah ke Madinah bersama Rasul. Di saat dia mendengarkan ucapan itu, kedua orang tuanya menangis.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji ilaihima. Kamu harus kembali, sudah, jangan ikut hijrah. Kamu pulang. Fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu harus bisa membuat mereka ketawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Maka Nabi suruh pulang, tidak perlu ikut hijrah ke kota Madinah bersamanya, karena ada orang tua yang ditinggal sedih kepergian sang anaknya. Mungkin di antara kita ada yang pernah membuat orang tua kita menangis, yang membuat mereka bersedih hati, yang membuat mereka lemah dan lemas, yang membuat mereka risau dan galau. Maka wajib bagi kita untuk membuat mereka bahagia, wajib bagi kita untuk membuat mereka ketawa, wajib bagi kita untuk membuat mereka senang dan bahagia. Karena ketika kita mengecewakan mereka, berarti kita melakukan sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mampu membahagiakan mereka, insya Allah itu akan mengembalikan kebaikan kepada kita sendiri. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Nah, di antara bentuk-bentuk yang amalan-amalan yang mana kita adalah didahulukan untuk mendahulukan bakti kepada kedua orang tua kita adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di mana dia mendahulukan bakti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu dari susuannya dan anak perempuannya. Ikhwani, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan baktinya kepada ibu susuannya, dan ini adalah salah satu bentuk ya bakti yang bisa kita berikan. Di antaranya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa kaidah di mana ketika kita berbakti kepada orang tua kita, kita wajib mengetahui pula di mana di antara kaidah di dalam agama kita, la ta'ata lil walidaini fi ma'siyatil khaliq ma'al baqa'i al ihsan ilaihima. Ma baqa'il ihsan ilaihima. Di ketika berbenturan antara ya bakti kita dengan orang tua kita dengan kemaksiatan, maka di sini tidak ada yang namanya taat kepada siapapun, kepada makhluk secara umum dan kepada kedua orang tua secara khusus ketika mereka menyuruh untuk melakukan maksiat dan dosa. Maka di sini seorang anak tidak perlu kita untuk taat terhadap perintahnya, tetapi kita tetap berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai perbuatan itu membuat kita benci selama-lamanya, tidak. Apa yang diperintahkan oleh mereka untuk kita di dalam kemaksiatan, tinggalkan. Tetapi ma'a baqa'il ihsan ilaihima, kita dengan senang hati berbuat baik kepada kedua orang tua kita dari sisi-sisi yang lain. Semua bisa dipahami ya, bahwa dalam ketaatan kepada manusia tidak ada di situ unsur-unsur maksiat kepada Allah. Tapi bila mana perintah itu adalah melanggar syariat, wajib untuk tidak taat kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Bukhari dan Muslim, la ta'ata li basharin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, kepatuhan kepada manusia pada perkara mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya pintu ketaatan itu ada pada perbuatan baik. Bila mana perbuatan itu baik disuruh kita oleh orang tua kita, wajib untuk kita taati. Namun bila mana itu adalah perkara mungkar dan dosa, wajib pula untuk kita tidak taat kepada perintahnya. Insya Allah tidak akan ada dosa di situ. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Di antara perkara yang terjadi yang disampaikan di dalam sejarah Islam, bahwa ketika